warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya Nurul Kusnadia Dan saya Umi Kalsum, jurusan Sistem Informasi 2015 UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan materi mengenai keamanan e-commerce, isu penipuan, dan perlindungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami penting dan ruang lingkup keamanan sistem informasi untuk e-commerce, jelaskan konsep utama dan terminologi keamanan e-commerce, memahami tentang ancaman utama keamanan e-commerce, kerentanan dan serangan teknis, memahami penipuan internet, phishing dan spam, jelaskan prinsip-prinsip jaminan keamanan informasi, Mengidentifikasi dan menilai teknologi utama dan metode untuk mengamankan akses e-commerce dan komunikasi. Jelaskan teknologi utama untuk perlindungan jaringan e-commerce. Jelaskan berbagai jenis kontrol dan mekanisme pertahanan khusus. Jelaskan perlindungan konsumen dan penjual dari penipuan. Diskusikan masalah pelaksanaan enterprise wide untuk keamanan e-commerce. Memahami mengapa sangat sulit untuk menghentikan kejahatan komputer. Apa itu keamanan e-commerce? Keamanan e-commerce yaitu perlindungan pembeli dari serangan terhadap situs e-commerce, mengidentifikasi pencurian baik individu dan organisasi, dan berbagai macam skema penipuan seperti phishing. Pengelolaan utama keamanan e-commerce pada tahun 2011 yaitu penting dan ruang lingkup keamanan sistem informasi e-commerce. Agar suatu e-commerce berhasil, e-commerce tersebut harus aman. Sebuah strategi diperlukan untuk menangani teknologi pertahanan dan operasi yang meliputi pelatihan, pendidikan, manajemen proyek, dan kemampuan untuk menegakkan kebijakan keamanan. Konsep utama dan terminologi e-commerce. Yang pertama itu BCP, cybercrime, cybercriminal exposure, fraud, malware, phishing, risk, social engineering, spam, vulnerability, dan zombie. Ancaman utama keamanan e-commerce, kerentanan, dan serangan teknis. Ancaman e-commerce ada dua, yaitu ancaman yang disengaja dan tidak disengaja. Ancaman yang tidak disengaja masuk dalam 3 kategori, yaitu kesalahan manusia. Kesalahan manusia dapat terjadi dalam desain sistem perangkat keras,
perangkat lunak, atau informasi. Hal ini juga dapat terjadi pada pemrograman, misalnya lupa untuk login, pengujian, pengumpulan data, entry data, otorisasi, dan instruksi. Kesalahan dapat terjadi karena kelalaian, prosedur keamanan atau pelatihan karyawan yang tidak memadai, atau karena password tidak rubah atau dibagi dengan orang lain. Yang kedua yaitu bencana alam. Ini termasuk bahaya lingkungan dan kondisi lingkungan lain di luar kendali manusia, seperti banjir, gangguan listrik, kebakaran, ledakan, kejatuhan radioaktif, dan kegagalan sistem pendinginan air. Sumber daya komputer juga dapat rusak oleh efek samping seperti asap dan air. Kerusakan selama perang atau vandalisme seperti properti adalah jenis khusus dari bahaya lingkungan. Yang ketiga, malfungsi dalam sistem komputer. Cacat dapat menjadi hasil dari perusahaan yang buruk, bahan yang rusak, kebocoran memori, dan jaringan kurang terpelihara. Malfungsi disengaja juga bisa terjadi karena penyebab lain, mulai dari kurangnya pengalaman pengguna untuk pengujian tidak memadai. Misalnya pada bulan Maret 2012, sebuah kesalahan komputer yaitu terkait dengan United Airlines beralih ke sistem komputer yang digunakan oleh Continental Airlines setelah merger mereka. Kelebihan beban saluran telepon United Airlines dan menyebabkan penundaan penerbangan, menyebabkan frustasi bagi pelanggan dan masalah kontinuitas. Ancaman yang disengaja ada dua, yaitu hacker dan cracker. Hacker merupakan orang yang merusak sebuah sistem. Cracker merupakan sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain Selanjutnya, area rentan diserang. Yang pertama itu informasi kerentanan. Informasi kerentanan adalah di mana seorang penyerang menemukan kelemahan dalam sistem dan kemudian mengeksploitasi kelemahan. Kerentanan menciptakan peluang bagi penyerang untuk merusak sistem informasi. Yang kedua itu menyerang email. Salah satu tempat yang paling mudah untuk menyerang adalah email pengguna, karena perjalanan melalui internet tanpa jaminan. Yang ketiga, menyerang smartphone dan sistem wireless. Sejak perangkat mobile lebih rentan daripada sistem kabel, menyerang smartphone dan sistem nirkabel menjadi populer karena ledakan pertumbuhan komputasi mobile. Selanjutnya itu serangan teknis. Bagiannya itu malware adalah kode software bahwa ketika menyebar dirancang untuk menginfeksi, mengubah, kerusakan, menghapus atau mengganti data atau sistem informasi tanpa sepengetahuan pemilik atau persetujuan. Virus. Sebuah virus di program software dimasukkan oleh penjahat ke dalam komputer untuk merusak sistem, menjalankan program host terinfeksi, mengaktifkan virus. Sebuah virus memiliki dua kemampuan dasar. Pertama, ia memiliki mekanisme yang menyebar.
kedua, dapat melakukan kegiatan yang merusak setelah diaktifkan. Penipuan internet. Ada dua penipuan internet. Yang pertama, phishing. Dalam komputer, pengelabuan atau phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Yang kedua, spam. Spam atau bisa juga berbentuk junk mail adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Umumnya, spam menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Pada akhirnya, spam dapat Bagaimana virus dapat menyebar? Yang pertama yaitu virus dibuat oleh programmer kemudian disembunyikan ke dalam host program. Kemudian host program tersebut dikopi ke SD atau CD atau jaringan. Kemudian virus tersebut menyebar ke komputer lain sehingga dapat merusak suatu program. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip jaminan keamanan informasi. Yang pertama, integritas. Yang kedua, ketersediaan. Dan yang ketiga, kerahasiaan. Integritas dalam keamanan informasi. Integritas data berarti menjaga dan menjamin akurasi dan konsistensi data melalui seluruh siklus hidupnya. Yang kedua itu ketersediaan. Adalah jaminan bahwa akses ke data, website, atau sistem e-commerce dan aplikasi yang tersedia dapat diandalkan dan dibatasi untuk pengguna yang berwenang kapanpun mereka membutuhkannya. Yang ketiga itu kerahasiaan, mengacu pada mencegah mengungkapkan informasi kepada individu atau sistem yang tidak sah. Misalnya, transaksi kartu kredit di internet membutuhkan nomor kartu kredit yang akan dikirim dari pembeli untuk pedagang dan dari pedagang ke jaringan proses transaksi tersebut. Metode untuk mengamankan akses e-commerce dan komunikasi. Mengamankan kontrol akses e-commerce dan komunikasi. Di e-commerce, masalah komunikasi antara mitra dagang adalah hal yang terpenting dan banyak kasus. Mitra e-commerce tidak tahu rekan-rekan mereka, sehingga mereka perlu komunikasi yang aman dan membangun kepercayaan. Kepercayaan dimulai dengan autentikasi pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu mengidentifikasi para pihak dalam transaksi bersama dengan tindakan mereka berwenang untuk melakukan autentikasi.
berbagai jenis kontrol dan mekanisme pertahanan khusus. Kontrol utama adalah umum, termasuk fisik, kontrol akses, biometrik, kontrol administratif, kontrol aplikasi, dan kontrol internal untuk keamanan dan kepatuhan. Setiap jenis memiliki beberapa variasi.